Kekalahan Tiongkok atas Qatar semalam setidaknya beri harapan besar bagi timnas Indonesia untuk bisa tetap lolos jika harus telan kekalahan dari Jepang. Bahkan Indonesia bisa lolos sebelum bertanding jika salah satu skenario ini bisa terjadi. Yang pertama, Syria versus India berakhir imbang, atau India bisa menang tapi tidak lebih dari 3 gol. Kemudian Hong Kong versus Palestina berakhir imbang, atau Hong Kong menang tidak lebih dari 1 gol. Ya, apakah kamu optimis Indonesia bisa lolos ke babak gugur di Piala Asia 2023 kali ini? Martin Paes yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI tampil sebagai starter dalam laga FC Dallas versus Inter Miami. Setelah melakoni liburan sekira hampir 2 bulan lamanya, skill Martin Paes tidaklah turun. Terbukti di laga uji coba perdana FC Dallas jelang Major League Soccer 2024, ex-kiper FC Utrecht ini tampil brilian. Tak tanggung-tanggung, Martin Paes menggagalkan peluang matang Lionel Messi. Saat itu, Lionel Messi yang berada di kontak penalti FC Dallas dengan leluasa melepaskan sepakan kaki kiri. Secara lugas, Martin Paes menggagalkan tembakan Lapulga. Rekan setim Lionel Messi, Luis Suarez pun seakan tak percaya melihat Martin Paes yang menggagalkan peluang emas Lapulga. Tak sampai di situ aksi brilian Martin Paes. Ya, Lionel Messi sempat mencoba untuk mencetak gol lewat situasi sepakan pojok. Secara brilian, Martin Paes menepis bola hasil tembakan Lionel Messi. Kemampuan Pratama Arhan jadi salah satu senjata timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain Jepang yang bermain di Borussia Mönchengladbach yakni Ko Itakura mengakui bahwa lemparan Pratama Arhan memang cukuplah berbahaya. Bahkan, beberapa kali kemelut di kotak penalti terjadi karena aksi pemain Suwon FC tersebut. Lemparan yang sudah seperti tendangan sudut ini akan mereka waspadai dengan maksimal. Lemparan ke dalam dari garis dekat area penalti seperti tendangan sudut. Selain Itakura, lemparan Arhan juga mendapatkan sorotan dari kiper Jepang Zion Suzuki. Ia menyadari bahwa hal tersebut memang bisa jadi ancaman, namun barisan pertahanan mereka sudah siap untuk menghalau ancaman tersebut. Bek timnas Indonesia Justin Hubner masuk dalam 11 pemain terbaik pada laga kedua Piala Asia 2023. Dan menariknya, dia satu-satunya wakil dari ASEAN yang masuk dalam daftar tersebut. Dan mendapatkan penghargaan tersebut, Justin Hubner memilih merendah. Menurutnya hal tersebut hasil kerja keras semua pemain. Apalagi kemenangan di laga tersebut cukup krusial untuk menatap laga selanjutnya. Saya mendapatkan capaian yang sangat baik dan merasakan senang. Tetapi performa saja itu tidak lepas pula dari performa baik rekan setim. Kami bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik bagi tim, kata Justin Hubner. Pemain yang berusia 20 tahun tersebut menegaskan mereka akan berusaha memberikan yang terbaik saat menghadapi Jepang pada tanggal 24 Januari 2024 nanti. Skuad Garuda akan berusaha untuk mendapatkan poin untuk menjaga kans mereka lolos ke babak selanjutnya. Penampilan solid Justin Hubner di timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari klubnya Wolverhampton Wanderers, termasuk setelah sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 0-1 pada babak penyisihan grup D pada Jumat yang lalu. Indonesia merupakan tim termuda di kompetisi ini, di Piala Asia pertama mereka sejak tahun 2007, dan Vietnam merupakan tim yang diunggulkan di hari Jumat. Namun Hubner dan negaranya membuat kejutan, tulis rilis di laman resmi Wolverhampton Wanderers. Klub yang bermarkas di Molineux Stadium ini juga berkomentar soal eksperimen Sintayong yang membuat Hubner menjadi gelandang. Hubner baru pertama kali mendapatkan peran tersebut saat uji coba melawan Libya. Selanjutnya, Hubner bersama Jordi Amat dan juga Sandy Walsh menjadi trio bek saat menghadapi Vietnam. Dan langkah ini sukses membuat tim Golden Star Warriors kesulitan untuk menembus pertahanan Indonesia saat itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak ingin pemain timnas Indonesia menjadikan bonus sebagai stigma atau pelecut semangat utama jelang lawan Jepang. Timnas Indonesia memang bakal menghadapi laga berat melawan Jepang di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Erick Thohir paham betul bahwa perjuangan Marcelino dan kawan-kawan pasti tidak akan mudah. Oleh karena itu ia pun bakal langsung terbang ke Qatar untuk memberikan dukungan moral langsung kepada para pemain timnas Indonesia. Namun ia menegaskan bahwa tak akan menyinggung soal bonus kepada para pemain. Saya rasa kedatangan saya hanya dukungan moral, ujar Erick Thohir. Saya tidak suka bicara bonus di muka, tetapi saya lebih senang hasil, lalu ada bonus yang tidak diduga, tegasnya.
Mantan pemilik Inter Milan itu mengatakan, apabila uang hanya dijadikan pelecut semangat buat pemain itu tak akan tepat. Ia lebih suka apabila para pemain bekerja keras sejak awal untuk bisa melawan Jepang dengan penampilan terbaiknya, dibandingkan harus ada iming-iming bonus terlebih dahulu baru kerja keras. Soal bonus, Erick Thohir memastikan akan memberikan kepada pemain timnas Indonesia. Saya yakinkan kemarin saya sudah bicara, kalau seri ada bonus, dan kalau menang bonus. Tetapi bukan itu poinnya, jangan stigma uang menjadi utama, jelas Erick Thohir. Bahkan dengan percaya diri, Erick Thohir mengatakan bahwa para pemain juga tahu soal dirinya yang tak pelit. Untuk itu, ia meminta semua pemain tetap bekerja keras karena apresiasi pasti akan diberikan. Saya rasa pemain sudah mengerti siapa saya, kata Erick. Saya tidak pelit, saya tidak hitung-hitungan. Apalagi kalau hasilnya ada, dan tentu pemerintah mendukung penuh dengan prestasi sebaik-baiknya. Insya Allah kalau baik, ya bonusnya baik, tutur Erick Thohir. PSSI umumkan aparel resmi Timnas Indonesia. Mereka menggandeng brand lokal Airspo. Sebagai aparel resmi Timnas Indonesia, skuad Garuda nantinya mulai mengenakan jersey baru pada bulan Maret 2024. PSSI sudah tidak lagi bekerja sama lagi dengan Mills sebagai aparel Timnas Indonesia. Dan kali ini giliran Airspo, yang merupakan brand lokal Indonesia yang akan menjadi aparel resmi skuad Garuda selama 2 tahun ke depan. Kepastian ini diumumkan lewat konferensi pers yang berlangsung di Jakarta Senin 22 Januari 2024 sore waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan proses Airspo bisa menjadi aparel resmi Timnas Indonesia yang berlangsung sangat transparan. Setidaknya terdapat 20 brand yang mengajukan bidding. Erick menjelaskan secara rinci mengenai kerjasama PSSI dengan Airspo, yang mana PSSI akan mendapatkan uang tunai sebesar 5 miliar rupiah. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga berharap semuanya akan berjalan lancar tanpa adanya jersey Timnas Indonesia yang diplagiat. Penyerang Timnas Jepang yang bernama Keito Nakamura angkat bicara sebelum duel lawan Timnas Indonesia pada laga terakhir Piala Asia 2023. Pemain dengan nomor punggung 13 tersebut mewaspadai pola bertahan dari Timnas Indonesia yang sukses menundukkan Vietnam. Seperti yang diketahui, baik Timnas Indonesia dan juga Vietnam sama-sama mengandalkan pola 5 bek dalam bertahan. Meskipun begitu, ia tak akan khawatir jika bisa memaksimalkan kekuatan kedua kakinya. Saya pikir lawan akan semakin solid dari dalam, ujar Keito Nakamura. Sambil mengingat kemampuan untuk masuk ke belakang lapangan, saya ingin menghindari terlalu fokus pada kaki saya dan menggunakan senjata saya di depan gawang, lanjutnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.